Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan modul 2 KPET 2 dengan judul pencemaran lingkungan yang terdiri dari saya Yuwono, saya Renata, saya Herman Biaja, saya Sunda Yunika Masriana, saya Agung Sofiani. Oke, di sini kami akan melakukan tugas praktikum IPA yang berjudul tentang pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Kemudian sebelum kita lanjutkan ke dalam tata caranya, kita akan menunjukkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, sendok teh 1 buah, gelas 600 ml 10 buah, kemudian tisu secukupnya, kapas secukupnya. Kemudian kertas timah secukupnya, penggaris besi, kemudian kertas untuk label sudah di kertas untuk label. Gelas kimia 100 ml atau gelas biasa 100 ml simple. Nah, itu kan itu 100 ml. Air ledeng secukupnya, deterjen bubuk, dan kacang hijau yang sudah direndam. Berikut tata cara percobaannya. Yang pertama, sediakan larutan deterjen 100%, 50%, 25%, 12,5%, 6,25%, 3,10%, serta kontrol yang berupa air, ledeng, atau PDAM. Lalu simpan cairan dengan gelas kimia yang telah diberi label sebagai berikut. Label yang pertama 100%, label kedua 50%, label ketiga 25%, label keempat 12,5%, label kelima 6,25%, label yang terakhir 3,1%. Lalu label kontrol atau air ledeng atau PDAM. Campurkan 1000 ml air dengan 1 gram deterjen bubuk, kemudian aduk hingga merata dan tuangkan 500 ml ke dalam gelas yang berlabelkan 100%. Kemudian kita tambahkan 500 ml air ke dalam sisa air deterjen dan kita aduk hingga merata. Lalu tuangkan ke dalam gelas yang berlabelkan 50% sebanyak 500 ml. Kemudian tambahkan kembali 500 ml air ke dalam sisa air deterjen dan aduk hingga merata. Kemudian masukkan ke dalam label yang bertuliskan 25% sebanyak 500 ml. Lalu tambahkan kembali 500 ml air ke dalam sisa air deterjen dan aduk hingga merata. Lalu tuangkan ke dalam gelas yang berlabelkan 12,5% sebanyak 500 ml. Lalu tambahkan kembali 500 ml ke dalam sisa air deterjen dan masukkan ke gelas yang berlabelkan 6,25% sebanyak 500 ml. Masukkan kembali 500 ml air ke dalam sisa larutan deterjen dan masukkan ke dalam gelas yang berlabelkan 3,1% sebanyak 500 ml. Dan yang terakhir, kita masukkan 500 ml air ledeng ke dalam gelas yang berlabelkan air kontrol. Langkah selanjutnya, kita ambil beberapa butir kacang hijau, lalu kita masukkan ke dalam setiap larutan yang telah kita buat. Biarkan kacang hijau terendam selama 5 menit. Sambil menunggu kacang hijaunya kita rendam, kita masukkan kapas ke dalam gelas yang sudah berlabelkan A, B, C, D, E, F, dan G.
A few moments later. Setelah kacang hijau kita diamkan selama 5 menit, kita pindahkan kacang hijau ke dalam gelas yang telah kita beri label huruf. Kita pindahkan kacang hijau sesuai dengan labelnya. Pada larutan pertama, kita pindahkan ke dalam gelas yang berlabelkan huruf A. Pada larutan kedua, kita pindahkan ke dalam gelas yang berlabelkan huruf B. Pada larutan ketiga, kita pindahkan ke dalam gelas yang berlabelkan huruf C. Pada larutan keempat, kita pindahkan ke dalam gelas yang berlabelkan huruf D. Pada larutan kelima, kita pindahkan ke dalam gelas yang berlabelkan huruf E. Larutan 6 kita masukkan ke dalam gelas yang berlabelkan huruf F, dan kacang hijau yang kita rendam dengan air kontrol kita pindahkan ke dalam gelas yang berlabelkan huruf G. Dan kita tambahkan sekitar 2 sendok larutan ke dalam gelas yang telah berisi kacang hijau tersebut dengan larutan yang berlabelkan sama. Setelah kita pindahkan kacang hijau dari gelas larutan ke dalam gelas yang berisikan label, kemudian kita siapkan kertas timah. Di sini kita menggunakan aluminium foil untuk menutupi bagian atas gelas. Tutup dengan rapat setiap gelas yang berlabelkan huruf A, B, C, hingga G. Kemudian kita simpan semua gelas yang berisi kacang hijau di tempat yang gelap. Dan kita tunggu selama 24 jam untuk melakukan pengukuran yang pertama. 24 hours later.